politisasi agama begini. Jadi apa sih yang dimaksud politisasi agama? Ada ungkapan, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Pernah dengar ungkapan itu? Setuju nggak dengan itu? Tidak. Tidak. Agama harus dibawa ke politik. Politik yang harus masuk agama. Politik yang masuk agama. Iya. Bukan agama yang masuk ke pengalaman. Ini harus hati-hati menyikapi ungkapan, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Bagaimana mungkin bagi saya seorang muslim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apalagi politik, saya masuk toilet saja, saya masuk WC saja, itu Islam tetap saya bawa. Ada kaidahnya, ada adabnya, ada doa. Bahkan hubungan yang amat sangat personal, hubungan suami istri, Islam enggak saya tinggalkan. Ada adabnya hubungan suami istri, ada doa-doanya. Sampai sebegitunya Islam itu terkait dengan aktivitas manusia, karena dia pedoman hidup kan gitu. Jadi apalagi urusan politik, kok saya nggak boleh bawa-bawa agama ke dalam politik? Ini apa nih, mau menciptakan sekularisasi? Politik tidak bisa dipisahkan dari agama, Pak. Politik tidak. Nah, maka ini hati-hati. Nih, begini cara memahaminya. Hati-hati. Tadi itu ajaran agama itu ada yang usuli, ada yang furui. Ya ingat ini basisnya. Ada yang universal, ada yang partikular. Ada yang kuliah, ada yang juz'iyah. Yang dimaksud jangan bawa-bawa agama ke dalam politik, itu agama dalam pengertiannya yang partikular. Yang nggak boleh dibawa ke ranah politik. Pasti kita akan berkelahi. Jangankan dengan non-muslim, dengan sesama muslim kita akan berkelahi. Kalau misalnya saya sebagai jurkam, ayo kita pilih calon pemimpin kita yang ahli sunnah, yang Islam saja, misalnya di tengah-tengah yang heterogen. Di tengah-tengah ada umat Hindu, ada umat Buddha, ada umat Konghucu, ada Katolik, ada Kristen. Saya mengatakan mari kita dukung pemimpin yang beragama Islam. Itu tak boleh, karena itu partikular. Di ranah publik yang heterogen, yang majemuk, bahwa agama yang kuliah, yang universal, yang ini jangankan boleh, wajib hukumnya dibawa kemana saja di wilayah ini. Mari kita tegakkan keadilan, mari kita terapkan kesamaan hukum, mari kita perangi korupsi. Ini wilayah universal. Ini dibawa kemana saja, tapi jangan bawa ini. Pilkada DKI 2017 kan itu kan sangat keras, karena wilayah ini yang dibawa ke ranah politik. Jadi maksudnya begitu. Nah, sebaliknya yang agama tidak bisa dilepaskan, agama selalu terkait dengan kita. Meskipun di ruang publik sekalipun, di tengah heterogenitas, di tengah kemajemukan, itu maksudnya agama dalam wilayah yang universal, bukan yang partikular. Kalau misalnya saya, ini kan homogenik muslim semua, saya boleh, misalnya pilkada, yuk kita dukung yang seiman lah, yang muslim. Saya boleh bicara itu, saya boleh bicara partikular kalau saya berada dalam komunitas yang homogen. Tapi meskipun ini homogen muslim, tapi kan saya nggak tahu di sini ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Al-Wasliyah, ada yang Darud Dawah, ada macam-macam. Saya nggak tahu fikihnya seperti apa. Saya nggak boleh mengatakan, yuk kita dukung yang sholat subuhnya pakai kunut. Pasti nggak pakai kunut akan kecewa kan.
Atau kita dukung saja yang anti tahlil. Jangan dukung yang tahlilan. Itu saya nggak boleh bicara di wilayah partikular. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi politisasi agama itu yang tidak boleh adalah membawa hal-hal yang terkait dengan agama yang masuk pada wilayah partikular dalam wilayah yang beragam. Nah, terakhir, mudah-mudahan masih ada waktunya, udah habis ya. Gini, sedikit saya ingin menjelaskan forum internum dan eksternum. Pernah dengar istilah itu? Ini juga sekaligus untuk menghapus istilah radikal, fanatik, fundamentalis yang ini salah kaprah. Ini istilah-istilah yang konotasinya kok jadi negatif ya dalam beragama. Sudah jangan dekati itu orang-orang yang fanatik. Jangan terlalu fanatik lah dalam berislam. Pernah dengar ungkapan itu? Pernah. Bagaimana berislam kok nggak boleh fanatik? Saya terhadap PSM saja saya fanatik. PSM main di mana saja saya bela, saya fanatik. Masa terhadap agama saya nggak boleh fanatik? Jangan dekati itu kaum fundamentalis itu. Loh, gimana? Fundamentalis itu mendasar. Fundamen kokoh, punya dasar. Beragama itu harus fundamental. Nggak boleh tipis-tipis saja permukaan. Nah, jadi begini. Ada internum, ada eksternum. Ini konteksnya dalam beragama. Wilayah internum itu wilayah di mana kita hanya sendiri. Tidak ada orang lain di wilayah internum, internal diri kita sendiri. Itu otoritas mutlak ada di tangan kita. Negara sekalipun tidak bisa mengintervensi apa pilihan kita. Saya mau beriman atau saya tidak beriman dengan apapun, itu mutlak kewenangan saya. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Negara tidak bisa menyalahkan orang tua atau siapapun orang lain. Saya mau mengimani Islam atau Katolik atau Kristen atau agama apapun, itu otoritas mutlak saya. Saya mau menjadi Syi'i atau menjadi Ahmadi atau mau menjadi Ahlus Sunnah dan seterusnya. Amalia ubudiyah seperti apa, itu mutlak. Nah, di wilayah internum kita harus fanatik. Gak boleh toleransi. Dan gak perlu, tidak hanya gak perlu, gak boleh. Karena gak ada orang lain di situ, gak ada perbedaan di wilayah internum. Karena kita hanya sendiri, saya tambah supaya betul-betul sendiri. Gak ada orang lain di sini, jadi gak ada perbedaan. Kalau saya meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang ajarannya paling benar, ya itu yang saya pegangi. Saya nggak boleh di wilayah internum, saya mendua. Oh Islam benar, oh Kristen juga benar, oh ajaran Sang Buddha juga benar, Konghucu juga benar. Nggak boleh di wilayah internum. Saya harus radikal di sini. Redik itu artinya mengakar, menghujam kuat ke bawah di wilayah internum. Nah, tapi kan iman selalu dengan amal, selalu kan bergandengan. Iman dan amal itu. Apa yang kita imani itu kan harus manifest, harus mengejawantah, harus mewujud, harus kita amalkan. Nah, ketika kita mengamalkan, kita memasuki wilayah eksternal. Di wilayah eksternal ini, ini isinya keragaman. Maka di wilayah ini toleransi yang harus lebih dikedepankan. Jangan dibalik, kita ingin menyeragamkan wilayah eksternal. Wilayah eksternal mau kita samakan semua, nggak akan mungkin. Atau sebaliknya, kita toleran di wilayah internum, nggak boleh. Nah, jadi contohnya ini bisa paham ya. Sholat itu wajib bagi muslim, itu saya pegangi betul. Kenapa ya? Karena sholat itu begini. Sholat itu nggak bisa ditawar lah, wajib. Tapi kan tidak cukup hanya saya imani, sholat itu harus saya amalkan. Ketika saya mengamalkan sholat, saya memasuki wilayah eksternal. Sholat pada dasarnya bisa di mana saja. Tapi kalau saya siang hari sholat duhur di tengah jalan, itu berlebih-lebihan, itu melampaui batas.
Meskipun sah sholat saya, tapi jalan itu kan ruang publik, nggak bisa lah kemudian saya monopoli sendiri untuk sholat misalnya. Jadi itu tuh. Jadi beragama itu selalu konteksnya internum eksternum, internum eksternum. Jangan salah menerapkannya. Seringkali kita berkonflik itu kita salah menempatkan. Yang mestinya kita toleran, kita mau seragamkan. Yang mestinya kita fanatik, kokoh, kuat memegangi, itu lalu kemudian kita toleran di situ. Sehingga permisif, sehingga membolehkan segala hal. Boleh ibadah bagi muslim beribadah di gereja juga nggak masalah. Ya betul sih, nggak ada yang salah, sholat bisa di mana saja. Tapi ketika itu diamalkan, Anda memasuki wilayah eksternum. Ada kepatutan, ada kepantasan, ada tradisi, ada macam-macam yang itu harus dipertimbangkan semuanya. Nah, moderasi beragama itu tidak mengurusi wilayah internum, tidak. Itu otoritas masing-masing manusia. Moderasi beragama fokus di wilayah eksternum, wilayah eksternal. Poinnya dalam pengamalan ajaran agama di ruang publik, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Itu. Waktunya gimana? Sudah habis. Iya. Mohon maaf Pak, sudah habis Pak. Mohon maaf Pak. Cukup waktu habis. Ya, saya harus supaya saya tidak ekstrim, saya harus tunduk pada moderator. Demikian, mohon maaf, tentu saya tidak bisa memuaskan bapak-bapak semua, karena saya bukan alat pemuas. Jadi maafkan saya dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya sekali lagi bersyukur KUA kita semakin baik, semakin menjadi etalase bagi Kementerian Agama secara keseluruhan, karena memang berada pada garda terdepan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus bisa menjalankan amanah yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi mari kita berikan aplaus. Mohon maaf kepada penanya terakhir Pak yang angkat tangan.